Tanggal 16 Mei 2013 menjadi hari yang memiliki arti luar biasa penting bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Hari itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan MK nomor 35 garis miring PUU strip 10 garis miring 2012 atas permohonan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama dua komunitas masyarakat adat terhadap Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Putusan tersebut menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat. Putusan ini jelas merupakan momentum penting bagi perjuangan masyarakat adat dalam mendapatkan hak-haknya. Putusan MK ini menjadi sebuah tonggak yang sangat penting karena putusan ini merefleksikan perjuangan masyarakat adat di Indonesia selama ini untuk mendapatkan pengakuan atas hak-haknya, wilayah adatnya, serta hak untuk mengelola kekayaan alam di dalam wilayah adat tersebut. Dan yang paling membesarkan hati, putusan ini kemudian diikuti oleh beberapa peraturan yang bersifat memperjelas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa isu kepentingan masyarakat adat sudah mulai mendapatkan perhatian dan komitmen pemerintah. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menindaklanjuti putusan MK 35, diantaranya Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 62 Tahun 2013 tentang pengukuhan kawasan hutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan pelindungan hak masyarakat hukum adat, Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN Nomor 79 Tahun 2014 yang menjelaskan prosedur untuk verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang hak komunal atas tanah. Namun, tentu saja inisiatif kebijakan untuk mengakui dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat ini tidak hanya hadir dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah di berbagai daerah di Indonesia juga telah mulai merencanakan pembentukan peraturan dan kebijakan daerah yang bertujuan mengakui dan melindungi keberadaan wilayah adat. Saat ini, sudah ada 124 produk hukum daerah mengenai masyarakat adat yang menyebar di 20 provinsi dan 44 kabupaten atau kota. Namun, kebanyakan produk hukum daerah tersebut berisi tentang lembaga adat 39%, diikuti produk hukum yang berkaitan dengan tanah, wilayah, dan hutan adat 36%. Saat ini, lebih dari 100 kabupaten atau kota sedang menyiapkan produk hukum daerah untuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang didampingi oleh organisasi masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Ada 3 jalur prosedur pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Jalur pertama adalah dengan pembentukan Perda Masyarakat Adat. Berdasarkan usulan dari masyarakat, DPRD dapat memasukkannya dalam program legislasi daerah untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuatan naskah akademik dan rancangan perda. Setelah pembahasan rancangan perda pansus dan sidang paripurna, perda dapat disahkan pada sidang paripurna DPRD. Masyarakat adat yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dapat ditetapkan sebagai desa adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jalur kedua adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati. Ini merujuk kepada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh camat disampaikan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala SKPD terkait, Bagian Hukum, dan Camat. Setelah melakukan verifikasi, Panitia MHA memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi SK Bupati. Jalur ketiga yang dapat ditempuh adalah pengakuan hak komunal berupa sertifikat komunal.
Ini merujuk pada Permen ATR nomor 9 tahun 2015. Bupati atau gubernur akan membentuk tim IP4T setelah menerima permohonan dari masyarakat. Tim IP4T terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan, Camat, Lurah atau Kepala Desa, Pakar Hukum Adat, Dinas Kehutanan, BPKH, Perwakilan Masyarakat Adat dan LSM, dan instansi yang mengelola sumber daya alam. Setelah melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemeriksaan lapangan, tim IP4T akan melaporkannya kepada Bupati atau Gubernur. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati dapat mengeluarkan SK Bupati yang dapat didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk kemudian diterbitkan sertifikat hak komunal atas tanah. Perlu juga diingat bahwa ketiga jalur tersebut memerlukan peta wilayah masyarakat adat sebagai lampirannya. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang dilakukan secara terbuka dan mendapatkan dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah akan secara langsung memperkuat keberadaan masyarakat adat dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Dan masyarakat adat yang kuat dan sadar akan hak-haknya akan turut berkontribusi memperkuat bangsa tercinta ini.